Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Alhamdulillah kita sudah hampir sepekan menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita Allah terima. Semoga setiap doa-doa baik kita Allah ijabah di bulan yang penuh berkah ini. Dan teman-teman sekalian yang sudah bisa dengan lancar menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah semoga sampai akhir nanti, sampai 30 hari kita menjalankan ibadah puasa, kalian tetap dengan lancar, tidak ada sensasi yang datang di kalian. Dan bagi kalian yang masih ada sensasi di bulan Ramadan, jika itu tidak terlalu mengganggu, semoga kalian bisa lebih sabar lagi. Insya Allah dengan sabar semua sensasi fisik yang kalian rasakan perlahan-lahan akan menghilang. Dan bagi yang sensasinya terlalu mengganggu, mungkin ada sakit di perut atau terlalu nyeri gitu ya, sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter kalian apakah kalian boleh puasa atau tidak. Jadi segala sesuatunya tidak usah terlalu dipaksakan teman-teman, karena kondisi tubuh kita semua berbeda. Jadi melakukan hal-hal dengan tidak memaksakan segala sesuatunya yang bisa memicu stres kita naik atau memicu naiknya asam lambung sebaiknya dihindari teman-teman. Jadi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah selalu menonton setiap video-videoku. Kalian yang selalu setia komen di kolom komentar, terima kasih sekali. Dan yang telah subscribe channelku, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang aku kisahkan, semoga apa yang aku bagikan bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semuanya. Dan bagi kalian yang masih belum subscribe channelku, silahkan di subscribe dulu agar aku selalu termotivasi untuk membuat video sharing tentang apapun yang aku rasakan selama aku terkena GERD dan psikosomatik teman-teman. Hari ini aku akan membahas hal-hal yang jarang kita rasakan ketika kita sedang terkena GERD dan psikosomatik, yaitu apa? Rasa bahagia, ceria itu biasanya susah kita rasakan, bukan sulit didapatkan, tapi memang susah kita rasakan ketika kita terkena GERD dan psikosomatik. Soalnya aku dulu gitu teman-teman, aku ngerasa hidupku ini adalah yang paling sedih gitu ya, tidak merasakan kebahagiaan gitu ya. Dan itu biasanya dengan kita mempunyai perasaan seperti itu biasanya membuat kita semakin semakin terpuruk, semakin berpikiran macam-macam. Kalau sudah berpikiran macam-macam akhirnya cemas lagi, overthinking lagi, akhirnya banyak sensasi fisik yang muncul di diri kita lagi. Jadi memang sebenarnya banyak hal kok yang membuat kita bahagia, tetapi karena mungkin berbagai sensasi yang datang di tubuh kita sehingga kita terlalu fokus kepada sensasi yang dirasakan sehingga melupakan banyak hal yang telah Allah berikan kepada kita. Hal-hal baik itu sejenak kita lupakan karena kita terlalu fokus kepada setiap sensasi yang datang di pikiran kita, dipenuhi dengan pikiran negatif sehingga apapun hal baik yang terjadi di tubuh kita itu tidak kita hiraukan teman-teman. Sebenarnya bukan karena kita tidak bahagia, tapi karena memang fokus kita terlalu difokuskan kepada pikiran kita, terlalu difokuskan kepada hal-hal negatif. Jadi perasaan bahagia itu tidak kita rasakan teman-teman. Jadi ini aku ada berbagi tips agar kita lebih bahagia menjalani hidup ini, agar kita lebih ceria, lebih menghargai setiap apapun hal yang terjadi di sekitar kita dengan penuh sukacita. Nah, karena ketika kita bahagia, ketika kita merasa bahagia, maka kita akan lebih bersemangat teman-teman. Beda ketika kita sedih gitu ya, ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, biasanya semangat kita itu menghilang teman-teman. Tapi kalau kita bahagia, pikiran kita atau perasaan kita lagi seneng, lagi bahagia, biasanya akan lebih semangat lagi. Sehingga kalau sudah kita semangat,
segala sesuatu yang terjadi insya Allah akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi memang perlu menumbuhkan rasa itu, bukan kita tidak bahagia, tapi karena kembali lagi karena kita fokusnya kepada hal-hal negatif, jadi perasaan bahagia itu memudar teman-teman. Padahal banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang ketika kita teliti satu-satu, kita syukuri satu-satu, insya Allah itu akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Nah, sekarang aku ada beberapa tips yang aku lakukan agar aku selalu bahagia gitu ya. Tapi sekali lagi hidup itu seperti roller coaster, ada up and down, ada sedih, ada bahagia. Nah, ketika kita sedih, sedihlah sewajarnya. Ketika kita bahagia pun bahagialah sewajarnya. Tidak ada orang yang akan sedih, terus tidak ada orang yang bahagia terus. Jika kalian melihat hidup orang lain bahagia terus, berarti dia pintar menyembunyikan kesedihannya. Karena pada dasarnya manusia itu tercipta dengan keunikannya masing-masing, dengan bahagia dan sedihnya masing-masing. Jadi jangan terlalu merasa diri kalian adalah orang yang paling sedih, karena aku yakin kita ini tidak tercipta sedemikian terpuruknya gitu teman-teman. Jadi mari bangkit, mari ciptakan kebahagiaan sendiri dengan beberapa tips yang mungkin juga cocok di kalian. Soalnya ketika itu aku terapkan ke diriku, alhamdulillahnya aku lebih bisa menghargai diriku sendiri. Yang pertama, cara kita agar bahagia, lebih bahagia lagi gitu, tidak terlalu merasa terpuruk dan merasa sedih terus-terusan. Yang pertama adalah self love. Jadi benar-benar harus mencintai diri sendiri dulu. Aku mulai terkena GERD dan anxiety, aku tidak terlalu menggantungkan kebahagiaanku kepada siapapun, karena yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Kalau dulu kan aku sempat berpikir bahwa kebahagiaanku itu adalah suamiku, kebahagiaanku itu adalah anak-anakku, yang bisa membuatku bahagia adalah mereka, anak-anak, orang tua, suamiku gitu ya. Nah, ketika menurutku itu ekspektasi yang terlalu jauh, ketika itu tidak kita dapatkan, akhirnya kita sedih sendiri teman-teman. Jadi benar-benar tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada siapapun, yang bisa menciptakan kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Jadi benar-benar harus lebih mencintai diri sendiri, bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Kalau aku sekarang lebih cara mencintai diri sendiri adalah aku kadang berdiri di depan kaca gitu ya teman-teman ya, aku berbicara di depan kaca bahwa aku ini sudah kuat sampai sejauh ini. Banyak hal-hal baik sebenarnya yang Allah berikan kepadaku, tetapi aku tidak merasakan itu semua gitu, karena memang fokusku akhir-akhir ini kepada pikiran negatif, sehingga aku mengabaikan segala hal baik yang sebenarnya banyak yang hal-hal baik yang ada di sekitarku teman-teman, yang terjadi di diri kita. Jadi aku berdiri di depan kaca, aku bilang aku hebat, aku sudah kuat, aku berhak bahagia, aku tidak perlu terlalu merasa bersalah terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarku, karena kebahagiaanku itu tergantung hatiku, karena aku adalah owner, aku adalah pemilik dari, maksudnya aku ini adalah tuan ya di diriku sendiri dan di pikiranku. Jadi mau aku sedih, mau aku bahagia, mau merasakan sedih atau merasakan bahagia, itu aku yang menentukan. Entah masalah yang datang, tapi kalau kita menyikapinya dengan santai, insya Allah semua masalahnya tidak akan dirasa terlalu berat gitu teman-teman. Jadi yang pertama, self love, cintai diri sendiri. Kalian itu hebat, kalian itu kuat, kalian itu akan segera sehat. Dan yakinkan diri kita bahwa kita ini berguna, alhamdulillah kita ini sempurna. Jangan terlalu melihat ke atas, akhirnya kita kufur nikmat.
Alangkah baiknya ketika kita sudah mulai merasa kurang bersyukur, kita lihat orang-orang yang mungkin eh, lebih terpuruk dari kita gitu ya, kita sudah alhamdulillah kita diberi tubuh yang sempurna, alhamdulillah tubuh yang sehat, hanya perlu mengontrol rasa cemas dan rasa paniknya saja. Alhamdulillah dikelilingi oleh keluarga yang baik, teman-teman yang baik. Atau ada yang bilang kalau keluarganya kurang mendukung, aku yakin masih banyak orang yang mencintai kalian. Jadi menurutku sebelum kita mencintai orang lain, kita harus cintai diri kita dulu, sehingga kalau kita sudah bisa mencintai diri kita, kita akan dengan mudah mencintai orang lain. Ketika kita mudah mencintai orang lain, maka orang tersebut akan mencintai kita. Jadi jangan terlalu menjadi orang yang pembenci, karena katanya semakin kita banyak membenci seseorang, maka semakin banyak orang yang membenci kita. Semakin kita banyak mencintai orang lain, semakin banyak orang lain yang mencintai kita secara tulus dan ikhlas. Kalau kita hanya modus gitu ya, hanya modus tapi tidak tulus, maka yang kita akan dapatkan itu juga teman-temannya. Yang pertama, cintai diri sendiri. Yang kedua, perbanyak bersyukur. Banyak hal yang memang perlu kita syukuri. Yang pertama, sampai saat ini Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup, Allah masih memberi kesempatan kita untuk bisa melihat indahnya alam semesta, masih bisa diberi kesempatan untuk merawat orang tua, merawat anak, merawat suami. Padahal itu hal yang kita takutkan dari hari ke hari, tapi alhamdulillah ini tidak terjadi. Ketakutan kita itu tidak terjadi teman-teman. Jadi memang perlu banyak-banyak bersyukur. Benar-benar kalian harus banyak-banyak bersyukur. Ketika kalian sekarang lagi terpuruk, lagi ngerasa kalian paling sedih, coba kita ganti mindsetnya, kita ganti dengan kata-kata bersyukur. Alhamdulillah, kalian cari-cari lagi hal positif atau hal-hal baik yang terjadi di hidup kalian gitu teman-teman. Karena ketika kita kufur nikmat, maka kita susah untuk bangkit, susah untuk bahagia, karena yang kita ini tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Biasanya orang-orang yang kufur nikmat itu orang-orang yang susah bahagia. Jadi memang perlu banyak-banyak bersyukur. Apapun yang kesulitan yang sekarang kalian hadapi, apapun masalah yang sekarang sekalian hadapi, percayalah roda itu berputar. Kita tidak akan sedih terus, insya Allah ada kalanya kita bahagia gitu teman-teman. Nah yang ketiga, ini berkaitan dengan rasa syukur. Akhirnya aku tidak compare, tidak membandingkan diriku dengan orang lain. Apalagi dengan adanya sosial media itu benar-benar, jika kita tidak bisa menjaga diri sendiri itu sudah membuat kayak gila gitu. Kita melihat kemewahan orang lain di sosial media, di status WA gitu ya. Jadi aku sekarang tidak membandingkan diriku dengan orang lain. Aku yakin kok ini sudah jalan hidupku, itu jalan hidupnya, dan jalan hidupku pun bukan jalan hidup yang terpuruk, yang menyedihkan. Ini jalan hidup yang terbaik buat aku gitu teman-teman. Jika kita melihat orang lain selalu bahagia, mungkin dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Yang perlu diingat adalah memang rumput tetangga itu lebih hijau ketika kita tidak bersyukur teman-teman. Jadi memang harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Agar apa? Agar kita lebih bahagia, karena dengan kita bahagia maka pikiran teman. Sekali lagi, yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain teman-teman. Selanjutnya adalah tidak berekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya ketika ekspektasi kita tidak kesampaian, kita sedih, kita menjadi kufur nikmat lagi. Jadi jalani apa yang sekarang kita hadapi, apa yang sekarang terjadi di depan kita. Masalah nanti itu urusan belakangan. Jadi kalau kalian bahagia hari ini, silahkan kalian nikmati kebahagiaan kalian. Kalaupun kalian bersedih saat ini, aku yakin kok kesedihan kalian tidak akan bertahan lama. Lakukan hal-hal yang membuat diri kalian bahagia. Jadi sekian video dariku hari ini, karena memang penderita GERD dan psikosomatik itu ya perlu kebahagiaan dari hati dan pikiran, sehingga jika kita itu
jika itu bisa kita ciptakan, maka insya Allah hal-hal baik sensasi-sensasi itu akan hilang dengan sendirinya. Kita tidak akan lagi butuh obat dari psikiater. Gitu teman-teman. Terima kasih, tolong di subscribe dulu, silahkan di like setiap videoku, silahkan ditonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.